Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang menjadi trending hari ini soal kader Partai Gerindra yang kemudian nampaknya tidak hafal Pancasila. Ini menjadi trending loh ya. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya apa? Artinya kata netizen malu-maluin Prabowo. Bicaranya bangsa, negara, berbicara masalah soal ini, masalah soal itu. Kadernya sendiri sudah blunder. Tapi ya ini menjadi trending loh begitu kan. Ya tidak ada masalah. Setiap orang pasti punya salah kok begitu kan. Ya. Jadi dengan adanya kader Gerindra seperti ini ya cukup ya menjadi diskusi yang sangat hangat lah begitu kan. Dari ya ketuhanan yang Maha Esa, terus kemudian dilompat ya dari 3 ya dari 1 sampai 3, dari 3 sampai 5, langsung keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak heran ya ketika Prabowo mengatakan begitu kan. Ini ada yang bilang koalisi gemuk. Koalisi gemuk dasmu. Ini nampaknya ya itulah yang kita lihat. Nampaknya ini akan menjadi blunder begitu kan bagi seorang kader-kader Partai Gerindra. Dan tidak hanya itu ya Prabowo mesti malu begitu kan. Malu banget di situ bos ya, malu banget ya. Bahkan ada yang mengatakan fatal ini harus diulangi baca Pancasila. Insiden penghapusan sila keempat Pancasila hot Gerindra mungkin ya memang gak mau mimpin rakyat dengan bijaksana lagi. Ini komentar malah netizen ditafsirkan satu persatu begitu. Menghilangkan barang bukti sila keempat kerakyatan ya. Pemimpin cuma memikirkan perutnya sendiri. Ini komentar dari netizen. Kemarin 10 tahun hampir semua media rame-rame siarkan berita tentang Presiden Jokowi dan PDP. Sebelumnya lagi SBY. Sekarang beralih kepada Prabowo Subianto. Ya saya kira tidak ada masalah ketika Prabowo mengatakan hidup Jokowi begitu. Dan itu menjadi trending topik. Dan bahkan endasmu menjadi trending topik. Prabowo malah sibuk memberikan ya semacam kris kepada seorang Jokowi. Memberikan rasa terima kasih karena dibantu oleh seorang Jokowi ya saat Pilpres kemarin. Ya, apakah politik itu balas budi, bos? Ini yang kita lihat hari ini. Kalau toh pada hakikatnya ya politik balas budi ini kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Ya, pada akhirnya. Tapi kita lihat saja realitasnya bahwa masyarakat sekarang ini kan cerdas. Masyarakat ini kan sekarang ini kan saya kira kecerdasannya sangat-sangat luar biasa begitu sehingga orang-orang tetap akan membicarakan masalah soal peran penting ya bagi seorang Prabowo terhadap presiden kita ya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa ya tidak semestinya seorang presiden itu berkata seperti itu. Ya hidup Prabowo, hidup ini. Ini kan terkesan curhat pada akhirnya. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen begitu. Walaupun sinyal Jokowi sudah mendukung begitu kan ya. Prabowo Subianto, tapi pada kenyataannya nanti belum tentu karena ini adalah politik. Sehingga apa yang menjadi acuan kita itu adalah bahwa siapapun yang berpihak kepada rakyat itulah yang harus kita dukung. Viral pembacaan Pancasila di HUT ke-7 Gerindra lompat dari sila ketiga ke 5. Kader tidak hafalkah? Ini komentar-komentar dari netizen. Sehingga ini kritik habis-habisan. Mereka tidak menyebutkan sila keempat karena ada nilai mengutamakan kepentingan negara dan kemasyarakatan. Kenyataannya Jokowi telah merugikan kepentingan negara dengan banyak hutang. Ini komentar dari netizen. Ngeri-ngeri sedap ya. Tapi melihat dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Prabowo begitu dalam pidato-pidatonya, dia hanya menyanjung ya kepada seorang Jokowi. Biasalah, karena Prabowo ini banyak belajar kepada seorang Jokowi. Tapi perlu diingat ya bahwa di balik ini semua
Ya, Prabowo hanya ingin menghibur Jokowi begitu. Secara kebijakan ini kan sudah tidak ada. Kebijakannya sudah berbeda di situ. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kalau toh pada akhirnya Prabowo ini mengikuti irama dari Jokowi begitu kan. Ya, Prabowo mengikuti irama dari Jokowi, saya kira nanti komitmen dari seorang Prabowo ini tidak ada. Pada akhirnya, ya kita lihat saja realitasnya. Karena begitu banyak kritikan-kritikan Prabowo terhadap terhadap ya, sehingga Prabowo mengatakan, wah jangan sampai diadu domba, kan begitulah ya logikanya antara Jokowi dengan Prabowo itu sendiri. Tapi dengan adanya viral seperti ini, masyarakat akan melihat begitu kapasitas dari partai kader ini. Nggak ada masalah sebenarnya, nggak ada masalah. Cuma ya yang namanya para pejabat, namanya orang-orang yang penting. Seharusnya begitu Pancasila itu sudah urut dari 1, 2, 3, 4, 5 begitu kan ya. Tidak lagi kemudian 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Misalnya begitu kan persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipilih. Inilah yang hilang di situ. Dari 3 langsung ke 5, langsung keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana tidak ngeri pada akhirnya? Ya mau bagaimana lagi kalau sudah seperti itu. Coba kita baca beritanya begitu kan. Ini viral loh, ini viral ya, memalukan sekali kalau menurut saya. Ini viral pembacaan Pancasila di HUT ke-17 ya, Gerindra lompat dari sila ketiga dari 3 ke 5. John Sitorus Gerindra tidak hafal. Pembacaan Pancasila di hari ulang tahun HUT ke-17 Partai Gerindra menuai sorotan. Pembacaannya disebut tak hafal. Pembacaan itu dilakukan kader Gerindra Rahmat Mirzani. Menariknya, ia merupakan wakil ketua MPU Pemuda Pancasila Provinsi Lasbuk. Aduh, Pemuda Pancasila padahal MPU Pemuda Pancasila seharusnya kan hafal begitu kan ya. Jadi John Sitorus ya juga ia sendiri mengaku tidak tahu apakah ada gangguan teknis dalam penayangan itu, mengingat yang tampil di YouTube demikian. Hingga berita ini dibuat, video yang tayang di YouTube masih sama seperti yang dikatakan John Sitorus itu begitu kan. Ini kalau memang benar begitu kan ya, ada ketidakhafalan, maka kemudian ini wah semakin luas begitu kan. Semakin luas karena Prabowo sendiri sudah memberikan gagasan ini, gagasan itu. Tapi pada ujung-ujungnya kadernya kan bisa saja blunder. Bisa saja ini blunder, bro. Jadi saya kira bahwa apa yang kemudian kita lihat hari ini ya, soal Partai Gerindra yang tidak hafal masalah Pancasila ini ya ini mau bagaimana lagi di situ. Ya Prabowo pasti malu lah, pasti malu di situ. Coba kita baca ini. Di YouTube Gerindra menit 336 sampai 49 ya, Rahmat Mirzani lompat dari sila ketiga langsung ke lompat kelima ya. Jadi dalam video tersebut sila keempat hilang. Saya tidak tahu apakah ada gangguan teknis atau tidak. Jika benar tidak ada pemotongan video, ini masalahnya serius. Bagaimana mungkin Pancasila seolah-olah barang mainan? Betul begitu kan? Ya apalagi ini menjadi MPO Pancasila. Jadi saya kira orang-orang di sekeliling mereka agak terkejut seketika begitu kan ya, duar. Lantas ya Prabowo ya nampaknya pidato-pidatonya ya itu aja mereka. Ini banyak sekali kritikan dari John Sitorus mendengar ya. Benar kan sila keempat hilang ini ya, apakah hilang atau tidak ya kita tunggu klarifikasinya. Tapi masyarakat hari ini juga tidak bodoh begitu kan ya. Kenapa? Karena melihat dengan seksama. Dengan video-video yang beredar hari ini memang benar begitu video itu. Tapi ada pemotongan nggak? Ada misalnya ya secara live misalnya lemon misalnya atau apa begitu. Tapi yang jelas dengan adanya seperti itu masyarakat bisa melihat dan bisa menilai begitu kapasitasnya itu. Sangat-sangat disayangkan. Justru Prabowo ini malu begitu. Kenapa malu? Ya kader-kadernya sendiri sudah blunder seperti itu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.